anatomi paru-paru pada manusia. Seperti ini kira-kira gambarnya. Bisa kita lihat yang pertama yaitu adalah trakea. Trakea adalah bagian dari sistem pernapasan manusia yang berbentuk seperti tabung panjang dan berfungsi sebagai saluran udara utama. Trakea ini menghubungkan laring atau pangkal tenggorokan dengan bronkus menuju ke paru-paru. Adapun fungsi dari trakea sendiri yaitu yang pertama yaitu sebagai saluran udara, mengalirkan udara dari laring ke bronkus dan sebaliknya. Yang kedua yaitu penyaringan udara, di mana silia pada mukosa menangkap partikel debu, mikroorganisme dan zat asing yang masuk bersama udara. Yang ketiga yaitu perlindungan, di mana lendir yang dihasilkan oleh mukosa membantu menangkap partikel asing dan menjaga kelembapan udara yang masuk. Yang kedua yaitu bronkus, di mana bronkus adalah cabang dari trakea yang berfungsi sebagai saluran udara menuju paru-paru. Bronkus ini terdiri dari dua cabang utama yang disebut bronkus kanan dan bronkus kiri. Masing-masing sangat berpengaruh ke paru-paru kanan dan kiri. Adapun fungsi bronkus ini yaitu yang pertama yaitu mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Bronkus adalah jalur utama yang mengalirkan udara dari trakea ke bronkiolus dan sebaliknya saat bernafas. Yang kedua yaitu menyaring udara. Mukosa bronkus menghasilkan lendir untuk menangkap partikel debu, mikroorganisme, dan zat asing. Sisilia pada dinding bronkus mendorong lendir dan partikel yang terperangkap ke atas menuju trakea untuk dikeluarkan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan aliran udara, di mana bronkus dilengkapi dengan otot polos yang dapat berkontribusi atau relaksasi untuk mengatur aliran udara utama, terutama saat ada rangsangan seperti iritasi atau alergi. Yang keempat yaitu melindungi paru-paru, di mana bronkus berperan dalam mekanisme refleks seperti batuk untuk mencegah zat asing masuk lebih dalam ke dalam paru-paru. Yang ketiga, pada gambar ketiga selanjutnya yaitu kita bisa lihat ini adalah gambar bronkiolus. Nah, di mana bronkiolus adalah cabang kecil dari bronkus yang berfungsi sebagai saluran udara dalam paru-paru. Bronkiolus menghubungkan bronkus dengan alveolus, yaitu tempat pertukaran gas. Bronkiolus memiliki struktur yang lebih kecil dan tidak memiliki cincin tulang rawang seperti bronkus, tetapi dikelilingi oleh otot polos yang memungkinkan bronkus untuk menyempit atau melebar. Adapun
Fungsi dari bronkiolus ini yang pertama yaitu menyalurkan udara ke alveolus. Bronkiolus menjadi jalur udara yang terlahir menuju ke alveolus, tempat oksigen diambil dan karbodioksida dikeluarkan dari darah. Yang kedua yaitu mengatur aliran udara ke alveolus, di mana otot polos pada bronkiolus memungkinkan pengaturan diameter saluran sehingga bronkiolus dapat menyempit atau melebar sesuai kebutuhan. Hal ini penting terutama saat tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen, misalnya saat kita olahraga. Yang ketiga yaitu menyaring udara lebih lanjut, di mana bronkiolus membantu menyaring udara dengan menangkap partikel kecil atau mikroorganisme yang belum tersaring pada bagian pernapasan sebelumnya. Yang keempat yaitu menyesuaikan respon terhadap iritasi atau alergi. Pada kondisi tertentu seperti asam atau alergi, bronkiolus dapat berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan, meskipun ini juga bisa menyebabkan sesak nafas. Dengan fungsi-fungsi tersebut, bronkiolus adalah bagian penting dari sistem pernapasan yang memastikan udara dapat mencapai alveolus untuk proses pertukaran gas dengan efektif. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, bisa kita lihat gambar keempat ini adalah alveolus. Bisa kita lihat. Nah, alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantung di mana paru-paru yang menjadi tempat utama untuk pertukaran gas yaitu oksigen dan karbodioksida antara udara dan darah. Alveolus terbentuk di ujung saluran udara terkecil, bronkus dan bronkiolus, dan berjumlah sangat banyak, sekitar 300 juta. Di dalam paru-paru menciptakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Adapun fungsi dari alveolus sendiri yaitu yang pertama pertukaran gas atau difusi. Alveolus memungkinkan oksigen dari udara untuk berdifusi masuk ke dalam darah dan diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Di saat yang sama, karbodioksida dari darah berdifusi keluar ke alveolus untuk dibuang melalui pernapasan. Yang kedua yaitu menyediakan luas permukaan yang besar, di mana jumlah alveolus yang banyak dan ukurannya yang kecil menciptakan luas permukaan yang besar, yang sangat penting untuk proses pertukaran gas yang efisien. Yang ketiga yaitu melembabkan udara yang masuk, di mana lapisan cairan di alveolus membantu melembabkan udara yang masuk dan memudahkan difusi gas, karena gas lebih mudah berdifusi dalam keadaan basah. Yang keempat yaitu mendukung elastisitas paru-paru, di mana alveolus memiliki serat elastin yang membantu paru-paru mengembang saat menarik nafas dan mengempis saat menghembuskan nafas, sehingga proses pernapasan menjadi lebih efisien. Baik, yang selanjutnya yaitu bisa kita lihat pada gambar nomor 5 ini adalah pleura, di mana pleura adalah membran tipis
paru-paru dan dinding rongga dada bagian dalam. Pleura berfungsi sebagai perlindungan paru-paru sekaligus memfasilitasi gerakan paru-paru saat bernafas. Pleura terdiri dari dua lapisan utama yang membentuk rongga pleura, yaitu yang pertama pleura pleura visceral, di mana menempel langsung pada permukaan paru-paru dan mengikuti setiap lipatan serta bentuk paru-paru. Yang kedua yaitu pleura parietal, di mana melapisi dinding rongga dada bagian dalam, termasuk diafragma dan bagian dalam tulang rusuk. Antara kedua lapisan ini terdapat rongga pleura yang berisi sedikit cairan pleura. Cairan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antara kedua lapisan pleura saat paru-paru mengembang dan mengempis selama pernapasan. Adapun fungsi pleura yang pertama yaitu mengurangi gesekan, di mana cairan pleura di dalam rongga pleura bertindak sebagai pelumas, sehingga paru-paru dapat bergerak dengan lancar terhadap dinding dada selama proses pernapasan tanpa menimbulkan gesekan yang berlebihan. Yang kedua itu adalah melindungi paru-paru. Pleura membantu melindungi paru-paru dari trauma fisik dan infeksi dengan memberikan lapisan perlindungan tambahan. Yang ketiga yaitu menjaga tekanan negatif. Rongga pleura memiliki tekanan yang sedikit lebih rendah dibandingkan tekanan udara di luar, atau tekanan negatif, yang membantu menjaga paru-paru tetap melekat pada dinding dada dan mencegah paru-paru oplas saat bernafas. Yang keempat yaitu memfasilitasi gerakan paru-paru. Pleura memungkinkan paru-paru mengembang mengikuti gerakan dinding dada dan diafragma saat inspirasi atau menarik nafas, dan kembali saat ekspirasi menghembuskan nafas. Baik, itulah komponen utama yang ada dalam paru-paru.